Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kevin Ardiansyah dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon, kelas 22C, ingin menjelaskan materi konvergensi media massa. Definisi konvergensi media massa. Konvergensi media massa merujuk pada proses di mana berbagai jenis media seperti media cetak, televisi, dan internet bertemu dalam satu platform atau device. Ini menciptakan integrasi konten yang lebih mendalam dan pengalaman pengguna yang lebih logistik melalui berbagai saluran komunikasi. Ciri-ciri konvergensi media massa. Yang pertama, integrasi teknologi. Media massa tradisional seperti cetak, televisi, dan radio digabungkan dalam suatu platform digital. Yang kedua, konten multiplatform. Konten dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer, tablet, dan ponsel pintar. Yang ketiga, ada interaktivitas pengguna dapat berpartisipasi secara aktif dalam konten, misalnya melalui komentar, voting, atau berbagai konten. Yang keempat, ada personalisasi. Kemampuan untuk menyajikan konten yang dipersonalisasi berdasarkan preferensi dan perilaku pengguna. Yang kelima, ada penggabungan media. Batas antara jenis media seperti teks, gambar, suara, dan video semakin kabur karena semuanya dapat disampaikan melalui suatu platform. Yang keenam, ada pengaruh pada industri media. Konvergensi mengubah model bisnis dan strategi pemasaran di industri media, mempengaruhi bagaimana konten diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Yang ketujuh, ada kecepatan dan aksesibilitas. Konten dapat diakses dengan cepat dan lebih mudah oleh pengguna di mana saja dan kapan saja. Yang kedelapan, ada kolaborasi dan kemitraan. Kemitraan antara perusahaan media tradisional dan teknologi menjadi umum untuk menciptakan pengalaman yang lebih bagi pengguna. Studi kasus konvergensi media massa dalam transformasi koran ke platform digital dapat dilihat dari The New York Times, NYT. Yang pertama, ada adaptasi ke digital. NYT meluncurkan situs web dan aplikasi mobile untuk memperluas jangkauan kontennya. Yang kedua, ada model berlangganan. Beralih dari model iklan tradisional ke berlangganan digital untuk memonetisasi konten secara efektif. Yang ketiga, ada konten multimedia, mengintegrasikan video, podcast, dan grafik interaktif untuk meningkatkan interaktivitas membaca. Yang terakhir, ada inovasi teknologi, menggunakan teknologi untuk meningkatkan keterlibatan pembaca dan menyediakan konten yang lebih personal. Kemudian ada implikasi konvergensi media massa. Yang pertama, ada perubahan model bisnis. Dengan konvergensi, perusahaan harus mengembangkan model bisnis yang mengintegrasikan platform-platform ini secara lebih efektif. Misalnya model bisnis berbasis langganan digital atau pemasaran berbasis data untuk iklan yang lebih terarah. Yang kedua, ada perubahan perilaku konsumen. Konvergensi media juga mempengaruhi cara konsumen untuk mengakses dan berinteraksi dengan konten media. Konsumen sekarang memiliki akses ke berbagai platform, misalnya konten on demand versus konten yang ditayangkan secara linear, serta cara mereka berinteraksi dengan merek dan media. Yang ketiga, ada perubahan dalam profesi media konvergensi. Perubahan dalam profesi media konvergensi media mempengaruhi profesi di industri media, misalnya jurnalis sekarang harus memiliki keterampilan lintas platform, mampu menulis untuk media cetak, membuat konten video untuk online, dan menggunakan media sosial untuk distribusi konten. Kemudian ada tantangan dalam konvergensi media. Yang pertama itu ada perubahan konsumsi konten. Pengguna mengharapkan akses yang lebih mudah dan cepat ke berbagai jenis konten melalui berbagai platform, sehingga perlu adaptasi dalam menyediakan konten secara lintas platform. Yang kedua, ada masalah hak cipta. Dalam lingkungan konvergensi, hak cipta konten bisa menjadi kompleks karena konten dapat diubah dan beredar melalui berbagai platform. Yang ketiga, ada kekhawatiran etika. Konvergensi media memunculkan pertanyaan etika baru terkait dengan privasi, keamanan data, dan kontrol atas informasi pribadi. Kemudian selanjutnya ada konvergensi media memiliki beberapa manfaat signifikan, antara lain akses yang lebih mudah. Konvergensi media memungkinkan konsumen untuk mengakses berbagai jenis konten, misalnya teks, audio,
atau video dari suatu perangkat seperti smartphone atau tablet. Kemudian ada penghematan biaya, integrasi teknologi dan distribusi konten melalui platform tunggal atau serangkaian platform dapat mengurangi biaya produksi dan distribusi media. Yang terakhir ada pengalaman penggunaan yang ditingkatkan. Kombinasi audio, visual, dan teks dalam satu platform dapat meningkatkan pengalaman pengguna dengan memberikan konten yang lebih menarik dan interaktif. Sebuah contoh sukses dari konvergensi media adalah perusahaan seperti Netflix. Berikut ini adalah studi kasus tentang bagaimana Netflix berhasil untuk memanfaatkan konvergensi media untuk mencapai kesuksesan. Netflix memanfaatkan konvergensi media dengan sukses dengan menggunakan model bisnis yang inovatif. Netflix yang awalnya dikenal sebagai layanan penyewaan DVD online, namun mereka cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan memanfaatkan konvergensi media dengan meluncurkan layanan streaming pada tahun 2007. Dengan menawarkan berbagai konten film dan serial TV yang dapat diakses secara on-demand melalui internet, Netflix merespon pergeseran perilaku konsumen yang semakin beralih ke platform digital.